sampai usia 60. Nah, kita ini termasuk orang-orang yang oleh Allah diberi umur yang sampai usia 60, mestinya harus malu pada Allah Subhanahu wa taala. Malunya kita pada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan memperbanyak amal ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi kita di dalam mengarungi atau menjalani hidup di dunia ini harus punya satu tujuan yang pasti. Kenapa? Karena kalau kita menjalani hidup ini tanpa ada tujuan yang pasti, maka di usia yang tua ini kita akan bingung, lalu mau kemana kita hidup ini? Mau hidup terus, nyatanya penyakit tambah. Dulunya tidak pernah merasakan pegel-pegel, sekarang merasakan pegel-pegel. Dulunya tidak pernah merasakan sakit gigi, sekarang sudah mulai merasakan sakit gigi. Jadi dunia ini kalau kita tidak punya tujuan hidup akan susah. Orang-orang yang tidak punya tujuan hidup, kita bisa membayangkan hidupnya seperti apa. Orang yang kaya punya perusahaan banyak, katakanlah hartanya triliunan, tapi di usia 80 dia terbaring di rumah sakit, perusahaannya diurus oleh karyawan-karyawannya, lalu apa? Dalam pikirannya itu terus apa? Perusahaan yang banyak itu terus untuk apa Pak Farid? Wong dia itu sakit di rumah sakit di usia 80 katakanlah. Jadi ini memberikan pemikiran pada kita bahwa hidup ini harus ada tujuan. Nah, alhamdulillah kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman dan Islam, memberikan pemahaman pada kita bahwa tujuan hidup kita di dunia ini adalah fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dunia ini kita hidup dalam kondisi hasanah, lalu di akhirat hasanah, dan dijauhkan dari siksa api neraka. Kehidupan yang Allah gambarkan pada kita sebagai akhir daripada tujuan kita, yaitu kehidupan akhirat yang hasanah. Di mana ketika seseorang itu ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya itu, maka apapun yang diinginkan akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Keinginan apa saja akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kita kaji ulang. Dalam arti kalau di dunia itu kita harus mengikuti keinginan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia Allah menginginkan kita sholat, maka kita sholat. Allah menginginkan kita menghormati orang lain, maka kita menghormati orang lain. Allah menginginkan kita untuk membantu orang lain, maka kita lakukan keinginan-keinginan Allah Subhanahu wa taala. Tapi besok di akhirat itu justru Allah memenuhi keinginan kita. Nah ini kadang-kadang yang dibalik. Kita justru di dunia ini inginnya Allah menuruti kita. Ya Allah, saya punya rumah besar. Itu kan keinginan kita. Ya Allah, saya punya mobil mewah. Itu keinginan kita. Tapi akan lebih bagus kalau
keinginan-keinginan itu kita pending. Ketika kita menginginkan itu tidak dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memerintahkan kita untuk memohon, berdoa. Ya Allah, semoga saya punya rumah besar. Ya Allah, semoga saya punya mobil. Ya Allah, semoga. Itu adalah permohonan kita. Tetapi ketika kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, hendaknya kita punya pemikiran bahwa belum tentu yang kita inginkan itu baik buat diri kita di dunia. Kenapa? Karena kadang-kadang ketika keinginan kita itu dipenuhi, kadang-kadang kita justru menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang dulunya rajin sholat, ke masjid berjamaah, mohon pada Allah semoga diberi rezeki yang banyak. Akhirnya dipenuhi oleh Allah, usahanya sukses, rame, punya mobil, punya perusahaan. Tapi ketika dia punya mobil, punya perusahaan, justru malah menjauh dari masjid. Ya, sehingga ketika kita mengajukan permohonan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu misalkan tidak dipenuhi, Bu Bambang ya, itu berbaik sangka saja pada Allah. Oh, barangkali saya ini tidak kuat untuk menerima nikmat yang besar itu. Jadi dengan demikian ketika kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa dipenuhi atau tidak, itu aman-aman saja. Dan kita yakin setiap doa itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau toh di dunia itu tidak dipenuhi, nanti di akhirat akan dipenuhi. Bapak Ibu yang saya hormati, pagi hari ini kita mencoba mengkaji ulang dari 77 cabang iman yang sudah kita kaji di Masjid Al-Hikmah dari 1 Ramadan ya Pak Sigit ya. 1 Ramadan sampai sekarang. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita khataman yaitu cabang iman yang jumlahnya 77. Ini karena khataman maka ya kita baca yang paling akhir yaitu cabang iman yang ke-77. Yaitu cabang iman yang ke-77 adalah mencintai orang lain sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seorang di antara kalian tidak sempurna imannya jika belum bisa mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Kalau kita senang menjadi orang yang sehat, maka tentunya kita akan senang kalau melihat orang lain itu sehat. Kalau kita tidak senang kalau diri kita itu sakit, maka tentunya kita juga tidak senang melihat orang lain sakit. Kalau kita tidak senang dihina orang, maka tentunya kita juga tidak mau menghina orang lain. Kalau kita senang dihormati orang, maka tentunya orang lain juga senang kalau
dihormati. Dengan cabang iman yang ke-77 ini akan lahir beberapa akhlak yang mulia, di mana dari akhlak yang mulia itu adalah mewakili dari beberapa cabang iman yang kita kaji. Di antaranya adalah orang yang mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri, maka dia akan mempunyai akhlak yang mulia, yaitu menempati janji. Kenapa? Kalau dirinya sendiri tidak senang dikhianati, maka orang lain pun tidak senang dikhianati. Nah, ini kita pernah mengkaji menempati janji, itu cabang iman yang ke-32 Pak Sigit. Bisa diingat kembali, kita pernah mengkaji. Lalu orang yang mencintai orang lain sebagaimana mencintai dirinya sendiri, maka dia akan berusaha menjaga lesannya. Jangan sampai lesan itu menyakiti orang lain. Karena orang lain pun kalau disakiti juga akan merasa sakit. Ini bisa kita kaji kembali pada cabang iman yang ke-34. Nanti ingat, ini kan mengingat kembali. Lalu ada akhlak mulia lagi yang muncul dari cabang iman yang ke-77, yaitu orang yang mencintai orang lain sebagaimana mencintai dirinya sendiri, dia akan menyampaikan amanah yang diemban untuk diberikan pada orang lain. Karena kalau ada amanah untuk dirinya, kok tidak disampaikan, dia akan merasa sakit. Begitu juga orang lain pun ketika amanahnya itu tidak diberikan, maka dia akan merasa sakit. Nah, ini pernah kita kaji, yaitu pada saat mengkaji cabang iman yang ke-36. Lalu akhlak yang mulia lagi, yaitu orang yang mencintai orang lain sebagaimana mencintai dirinya sendiri, dia akan merasa senang kalau saudaranya itu sukses, dan dia akan merasa sedih kalau saudaranya itu bangkrut. Maka ini pernah kita kaji cabang iman yang ke-43, yaitu menjauhkan dari sifat iri dan dengki. Orang yang mencintai orang lain sebagaimana mencintai dirinya sendiri, maka akan lahir akhlak yang mulia. Dia tidak akan mencela orang lain. Karena kalau dirinya sendiri dicela, maka dia akan merasa tidak senang. Begitu juga orang lain kalau dicela juga tidak senang. Dan ini pernah kita kaji, yaitu ketika kita bahas cabang iman yang ke-44. Orang yang mencintai orang lain sebagaimana mencintai dirinya sendiri, dia akan berusaha untuk mengajak orang lain berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kenapa? Karena kebaikan dan kemungkaran itu adalah merupakan tujuan daripada kehidupan kita di dunia ini, agar terwujud hal-hal yang ma'ruf dan kemungkaran akan sirna. Dan ini pernah kita kaji, yaitu cabang iman yang ke-52. Orang yang mencintai dirinya sendiri sebagaimana mencintai orang lain, dia akan hidup rukun dan saling membantu, saling tolong-menolong dalam mewujudkan kehidupan yang harmonis. Ini pernah kita kaji dalam cabang iman
Yang ke-53. Orang yang mencintai orang lain sebagaimana mencintai dirinya sendiri, dia akan selalu menyambung tali persaudaraan. Kenapa? Karena tali persaudaraan adalah merupakan simbol dari keharmonisan dalam bertetangga. Ini pernah kita kaji dalam cabang iman yang ke-56. Dan masih banyak cabang-cabang iman yang muncul dari hadis di mana kesempurnaan seseorang itu adalah mencintai orang lain sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini ada hal yang harus kita pikir bersama, yaitu bahwa untuk memperoleh kebahagiaan hidup di akhirat itu tidak cukup hanya sekedar modal ilmu. Kita tahu cara sholat, kita tahu cara puasa, kita tahu cara menghormati orang, kita tahu cara memuliakan tamu. Itu semua adalah ilmu. Ilmu kalau hanya sekedar ilmu, hanya bisa diucapkan saja, hanya ramai di media sosial, hanya ramai di mimbar-mimbar seminar, hanya memperbanyak buku di almari. Apa artinya ilmu itu ditulis berjilid-jilid tanpa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari? Maka untuk mencapai sukses hasanah di dunia ini oleh Imam Al-Ghazali tidak cukup hanya dengan ilmu, tapi harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu dan amal inilah yang akan mengantarkan kita ke dalam kehidupan kebahagiaan yang abadi. Tetapi untuk mengamalkan ilmu itu tentunya kita melihat kondisi masing-masing. Apa yang disampaikan oleh Mbah Soleh Darat di dalam kitab Su'batul Iman, ini semuanya adalah idealis. Yang sudah kita kaji itu ideal, Pak. Harus begini-begini. Tapi kita kan orang awam. Maka surga itu bertingkat. Ada yang kemampuannya 100%. Ini kelasnya para nabi untuk lah, ada yang 75%. Ini kelasnya para alim. Ada yang 50% nih mungkin Pak Haji Udawi takmir ini. Nah, seperti Pak Farid, Pak Sigit nih ya 15% atau berapa lah. Yang penting kita bisa masuk surga. Walaupun toh surga paling ndek enggak apa-apa, yang penting itu sudah masuk surga. Ya Pak Farid ya. Jangan sampai kita tidak masuk surga itu. Jadi kita itu di dalam menjalani hidup ini ya kadang-kadang agak semangat. Semangat dalam arti ketika kita sudah setiap pagi ditatap oleh Allah Subhanahu wa taala itu jam 3 kok belum bangun, itu ya malu ya. Mosok beda dengan orang-orang yang masih muda. Orang-orang masih muda jam 3 masih tidur karena istrinya baunya masih parfum, enggak apa-apa, tanduk.
Anak kita kan ya sudah tidak masanya. Masa Allah melihat lo, masa Pak Farid mau tanduk. Bangun ya, ambil air wudhu, sholat tahajud 2 rakaat, sholat taubat 2 rakaat, sholat hajat 2 rakaat, sholat witir 3 rakaat. Kok waktunya masih baca istighfar 100 kali? Kok masih belum subuh baca sholawat 100 kali? Kok masih ada waktu baca la haula 100 kali? Nah, itu baru berangkat ke masjid. Sampai masjid sholat tahiyatul masjid. Begitu Mas Dowi adzan, kita qobliyah. Nunggu Pak Mudin. Lalu qomat kita ikuti Pak Mudin wiridan. Hari Senin ada taklim kita ikuti itu. Itu nanti kita jadi termasuk orang yang malu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai sudah usia 60 sudah ada adzan, Mas Dowi adzan masih mancal kemul ya. Ini namanya enggak malu lagi. Ini malu ya. Jadi maka kita harus mulai sekarang nih Pak Judawi ya, menata diri. Jadi kita harus bisa memanage waktu Pak Farid. Di usia-usia enggak tahu nanti berapa hari lagi, berapa bulan lagi kita dipanggil, kita kan itu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak kita sudah ada persiapan dan kita pasti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau tidak mau. Sehingga kesempatan pagi hari ini walaupun tadi malam sempat lupa kehidupan akhirat karena rame-rame. Tapi enggak apa-apa. Kadang-kadang kita lupa begitu. Jadi hidup ini itu kita buat antara takut dan harap. Itu harus imbang. Ketika kita itu kurang semangat beribadah, katakanlah adzan duhur mau ke masjid malas, maka rasa takut pada Allah itu harus kita kuatkan. Saya sudah tua, bekalnya sedikit kok ada adzan enggak berangkat. Kita semangati berangkat. Tapi ketika kita ingat masa lalu, dulu saya waktu muda tidak pernah ke masjid, bahkan kadang-kadang meninggalkan sholat, tapi sekarang sudah di usia 60, jangan putus asa. Kita punya harapan yang besar bahwa Allah itu Maha Pengampun. Selama kita bertaubat dan diberi kesempatan masih hidup, selama itulah pengampunan Allah itu lebih besar daripada dosa kita. Dosa itu ada batasnya. Sebesar apapun tuh dosa itu ada batasnya, yaitu besar. Tapi ampunan Allah itu lebih besar daripada dosa yang kita lakukan. Maka bagi bapak-bapak barangkali ada masa kelam di masa muda. Dulu waktu muda jarang sholat, bahkan tidak puasa barangkali. Maka jangan berputus. Jangan bahwa Allah pengampun. Jadi kita tetap punya harapan bahwa Allah itu Maha Pengampun. Jadi antara rasa takut dan harapan itu harus seimbang sesuai dengan kondisi kita. Bapak Ibu yang mati, barangkali ini sudah cukup ya Pak sebagai khataman. Mudah-mudahan aja bisa memberikan manfaat pada kita dan insya Allah nanti Pak Sigit ya, kita mungkin libur 2 hari barangkali. Besok hari Senin dan Jumat libur dulu, kita nanti persiapan kita baru. Kita
Kita insya Allah akan selalu mengkaji kitab-kitab karya Mbah Soleh Darat sehingga kita bisa menambah ilmu dan setelah dapat ilmu bisa kita amalkan sesuai dengan kemampuan kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Matur nuwun Pak Haji Farudin. Ampun kondurien sekedap. Ojo kesusu. Iki wis sawan. Nggih. Ora usah tantu lho. Saya matur nuwun Pak Haji Farudin, ibu-ibu dan bapak jamaah yang disampaikan Pak Haji Farudin luar biasa sekali. Dan kita mengkaji itu, kita masukkan dalam YouTube. Alamat YouTube-nya adalah wimal.udawi @gmail.com. Jadi di situ sudah ada keterangan cabang iman nomor 1 sampai 77. Jenengan di situ sudah bisa membuka cabang iman ke 77. Itu masih akan muncul beberapa jawaban, tapi enggak banyak yang mengkaji masalah itu. Dan yang disampaikan Pak Farudin luar biasa. Kenapa saya pengen takmir besok itu anak-anak muda? Karena seperti ini luar biasa. Dengan media digital, dengan itu semua bisa dilihat dari awal sampai akhir, sehingga kita bisa belajar. Dan ini tadi saya kan di sebelahnya Pak Bambang ini nangis terus. Iki nangis sih kira apa saya bilang. Karena dosane oke, apa karena utangnya oke, enggak apa. Loh, enggak, ini kalau memang dirasakan Bu, dirasakan ini luar biasa. Saya sendiri kalau mengkaji satu cabang iman sendiri aja, eling yang kemarin seperti yang hadapan Pak Fahrur, eling dosanya kita ya banyak. Tapi kalau kita, ya harapan tadi, semoga Allah itu memaafkan. Tadi ada yang juga yang komentar, wah kok oke men ya cabang iman iso nglakoni apa ora aja. Surga bertingkat-tingkat, jangan khawatir. Sehingga kita satu aja cabang iman yang ketujuh, bahwa untuk mencintai orang lain seperti mencintai itu, kita akan jadi orang baik lah. Kita akan jadi orang baik. Nggih. Saya kira ada satu pertanyaan. Ada satu Pak Kabul. Gini apa? Jadi ini satu pertanyaan atau mungkin penjelasan dari Pak Kabul. Pak Basuki ada. Ini kalau diteruskan deh. Ya nanti tergantung sing kiai ini toh Pak. Narasumbernya, monggo Pak Kabul satu aja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena dulu saya ngusulkan ada diskusi, ada pertanyaan, saya selalu, ini tadi nggak tahu itu Mas Dewi kok sudah kasih mic ke saya. Kalau enggak saya manfaatkan, saya kira mubadir. Saya enggak bertanya, ini kan mengingatkan bagi kita semua. Tadi yang disampaikan Pak Haji Farudin kaitannya dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa itu pokoknya sak bodho-bodhone wong iku muslim iku nek berdoa iku pokoke ora iso ndonga macam-macam ya doa sapu jagat ini. Jadi misalnya orang haji ya begitu. Terakhir yang disampaikan Pak Udawi itu tadi dan juga sudah disampaikan Pak Haji Farudin. Para senior ini, tadi kan sudah disebutkan itu para senior. Pikiran-pikiran kita itu dalam rangka fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah itu karena kita sudah mengkaji cabang iman 1 sampai 77 dan bahkan tadi yang terakhir itu mencintai orang lain itu sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Tadi kan dikaitkan dengan cabang iman yang macam-macam tadi. Lah,
endingnya tadi kan ada disebutkan bahwa kalau di dunia ini hasanah, ya barangkali kalau bisa ya semuanya tadi yang disampaikan bisa kita laksanakan. Mati. Hasanah di dunia. Lah akhirat yang hasanah itu kan nggak mungkin kalau di dunianya ini tidak hasanah. Karena tidak ada kalimat apapun hasanahnya di sana itu tanpa hasanah di dunia ini. Nah, oleh karena itu saya kira kajian-kajian di Al-Hikmah ini, yang ini kayaknya kita juga sudah pada level tertentu. Karena yang tadi kalau tidak salah Pak Bas ini, kitabnya Mbah Soleh Darat ini juga ngambilnya itu banyak dari Ihya Ulumuddin. Itu yang saya baca itu. Artinya ini juga kita itu sudah pada tataran-tataran cukup tinggi. Cuma pertanyaan saya begini. Karena saya pernah diskusi dengan para kiai Madura itu di Surabaya itu, beliau menjelaskan apa yang mereka lakukan itu nanti di surga itu nanti bidadari 80 gitu yang beliau laksanakan. Wah, aku rodok miris gitu. Karena pada waktu itu di Polda Jawa Timur di situ ada polwan-polwan ini. Wah, lah ini yang perempuan-perempuan itu bidadoronya itu kayak apa kan gitu. Nah, saya tergelitik dari situ. Sebetulnya, ini monggo. Apakah pada saat kita melaksanakan aktivitas di dunia ini yang tadi dijelaskan dari iman 1 sampai cabang ke-77 itu, dalam benak kita yang senior ini, yang ngaji kitabnya Mbah Soleh Darat, yang tadi saya katakan itu turunan dari Ihya Ulumuddin itu, semata-mata karena kita itu taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semata-mata. Atau kita itu berpikiran bahwa surga tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 yang paling rendah tadi misalnya seperti itu. Pikiran-pikiran kita itu apakah seperti itu? Atau kita itu ya sudahlah pokoknya kita melakukan sesuatu terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak punya pretensi apapun, atau tadi yang saya ceritakan itu bahwa di surga nanti ada 80 bidadari gitu. Bapak-bapak senengnya bukan main kan gitu kan. Makanya di sini tuh Pak Parti bilangnya itu, "Lho nong kene adem-adem kok turunnya cuma sedelok tok." Ya sampean sekalian lah, aku dhewean no. Ada yang lain loh Pak. Itu jadi pikiran kita yang senior ini, apakah itu setiap aktivitas kita, ya Allah aku engko dibokno ning gone swarga sing nomor sekian, atau sebetulnya kita itu ya semata-mata terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Pak Udawi biasanya pidato-pidatonya itu kita mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, ini ampun dipikirkan Ibu nggih. Ten mriku enten 80 bidadari, tapi jangan khawatir. Di sana tidak ada rasa iri dengki. Jadi di sana jenengan tidak apa-apa. Ampun khawatir los nggih. Nggih niku sebabe kuwatire kan wah iki ngoten ora penak iki. Ten mriku mboten enten iri dengki. Si bapak-bapak punya 100 tidak apa-apa. Amin. Nggih, matur nuwun. Jadi yang disampaikan, loh kok ngeten toh? Oh. Nggih, matur. Pripun? Waduh, mau nanya. Enggak boleh nanya, udah. Enggak boleh nanya di rumah aja enggak apa kalau Mbak Ton. Nah, enggak usah. Ya, enggak usah di rumah. Nanti malah curhat di sini repot. Gitu betul itu oke. Lah, oke. Matur nuwun monggo, terima kasih. Langsung senam jam 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.